Pernah kepikiran gak sih siapa sebenarnya yang pegang kunci dari semua akun digital kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Siapa yang nentuin kita bisa masuk dan siapa yang enggak. Pasti pernah kan ya, lagi asik-asik mau buka sesuatu, muncul tulisan, akses ditolak. Bikin frustrasi banget. Tapi siapa sih sebenarnya yang jadi penjaga gerbangnya? Siapa yang di balik layar nentuin kamu boleh masuk dan kamu nggak boleh? Oke, biar gampang ngertinya, kita pakai perumpamaan ya. Coba bayangin kita lagi ada di sebuah gedung kantor yang super canggih dan aman. Nah, gedung ini bakal jadi panduan kita buat ngebahas semua aturan yang rumit ini. Ini dia topik bahasan kita. Kita mulai dari kenalan sama para penjaga gerbang digital. Terus kita lihat aturan-aturan yang mereka pakai, dari yang paling simple sampai yang paling kompleks. Dan terakhir kita bakal lihat gimana semua ini ngejaga dunia digital kita. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu yuk sama pemain-pemain utama di dalam analogi gedung kantor kita. Jadi, di sistem manapun pasti ada yang namanya subjek. Subjek ini adalah pihak yang aktif yang mau melakukan sesuatu. Bisa jadi itu kita sebagai pengguna atau bahkan sebuah program. Kalau di gedung kantor kita tadi, ya subjeknya adalah para karyawan. Nah, si subjek ini kan mau ngakses sesuatu kan? Sesuatu yang mau diakses itu kita sebut objek. Objek ini sifatnya pasif, isinya informasi, bisa berupa file, database, atau server. Kalau di gedung kita, objeknya itu ya bisa jadi ruang rapat atau lemari arsip yang terkunci. Nah, ini bagian yang menarik nih. Ternyata istilah-istilah buat akses itu artinya beda-beda loh, nggak bisa ditukar-tukar. Jadi ada izin atau permissions, ini tentang apa yang bisa kita lakuin ke sebuah objek. Misalnya, kita bisa baca, tulis, atau hapus file. Terus ada hak atau rights, ini lebih ke tindakan di level sistem. Contohnya, bisa nggak kita ngubah jam di komputer? Nah, yang paling tinggi itu hak istimewa atau privilege. Ini gabungan dari izin dan hak, ibaratnya kayak kunci masternya para admin. Sekarang, yuk kita lihat model yang paling sederhana dan paling fleksibel, yaitu di mana si pemilik yang berkuasa penuh, namanya Discretionary Access Control atau disingkat DAC. Gampangnya gini, ini tuh kayak Anda punya ruangan kantor sendiri di gedung tadi. Nah, karena Anda pemiliknya, ya suka-suka Anda dong mau kasih duplikat kuncinya ke siapa aja. Jadi intinya, di sini kontrolnya itu nggak terpusat, adanya di masing-masing orang. Setiap pemilik objek, misalnya pemilik file di komputer kita, punya kuasa penuh buat ngatur siapa boleh ngapain lewat yang namanya Access Control List atau ACL. Ini fleksibel banget, tapi kalau skalanya udah gede, wah bisa berantakan banget ngaturnya. Tapi gimana ceritanya kalau perusahaannya makin besar dan butuh aturan yang lebih seragam buat semua kunci-kunci itu? Nggak mungkin kan ngebiarin setiap orang bikin aturannya sendiri-sendiri? Disinilah model non-discretionary masuk. Beda banget sama DAC, di sini bukan lagi pemilik file yang ngatur, tapi ada admin pusat yang bikin aturan buat semua orang. Aturannya berlaku buat satu perusahaan, nggak bisa diubah-ubah sama perorangan. Oke, dari model yang terpusat ini, ada 3 strategi utama yang biasanya dipakai. Masing-masing punya tingkat kerumitan dan fleksibilitas yang beda-beda. Yuk, kita bedah satu persatu. Nah, strategi yang paling umum itu namanya Role-Based Access Control atau RBAC. Di sini kuncinya itu dikasih bukan karena nama Anda, tapi karena jabatan Anda. Jadi Anda dapat akses ke file keuangan bukan karena Anda si A, tapi karena Anda adalah seorang akuntan. Aksesnya nempel ke peran, bukan ke orangnya. Nah, gambar ini ngejelasin konsepnya dengan pas banget. Lihat deh, daripada si admin ngasih akses ke server 1 dan server 2 ke Charlie dan Mickey satu-satu, dia cukup ngelola satu peran aja, yaitu petugas pinjaman. Nanti kalau ada pegawai baru, tinggal masukin aja ke peran itu. Langsung deh dia dapat semua akses yang dibutuhin. Jauh lebih efisien kan? Oke, yang berikutnya idenya lebih simpel lagi. Satu aturan buat semua, nggak pandang bulu. Contoh paling klasiknya itu firewall di jaringan. Misalnya, ada aturan buat ngeblokir akses ke situs media sosial di jam kerja. Nah, aturan itu nggak peduli Anda siapa atau jabatan Anda apa, pokoknya berlaku buat semua orang di jaringan itu. Ini jadi pertanyaan penting kan? Gimana kalau aturan satu untuk semua itu terlalu kaku? Gimana kalau kita butuh aturan yang lebih cerdas, yang bisa lihat konteks? Misalnya, seorang manajer boleh akses data sensitif, tapi cuma boleh dari laptop kantor, dan pas lagi di kantor. Gimana caranya?
Nah, untuk itulah ada Attribute Based Access Control atau ABAC. Model ini super fleksibel. Dia bisa bikin aturan yang kompleks banget dengan ngecek banyak kondisi atau atribut sebelum ngasih akses. Dia bisa ngecek siapa Anda, perangkat apa yang Anda pakai, ada di mana, bahkan jam berapa sekarang. Canggih kan? Oke, jadi ini dia perbandingan singkatnya biar lebih kebayang. Kita mulai dari RBAC yang basisnya peran atau jabatan. Terus ada rule-based yang basisnya aturan global buat semua. Dan yang paling canggih, ABAC yang basisnya dari banyak atribut dan konteks. Kelihatan ya perkembangannya dari yang sederhana ke yang paling kompleks? Terus, kenapa sih kita perlu tahu semua ini? Apa gunanya dalam hidup kita sehari-hari? Ternyata, tanpa kita sadari, kita berinteraksi sama semua model ini setiap hari loh. Jadi gini, waktu kita ngeset postingan di media sosial cuma buat teman, itu sebenarnya kita lagi pakai model DEC. Waktu kita login ke sistem kantor, kemungkinan besar itu RBAC yang bekerja. Dan pas aplikasi bank kita ngecek lokasi kita sebelum transaksi, nah itu ABAC. Semua sistem ini adalah arsitektur tak terlihat yang ngejaga keamanan hidup digital kita. Ini yang jadi pertanyaan besar buat kedepannya. Dengan makin banyaknya AI dan perangkat pintar di sekitar kita, pertanyaan soal siapa yang seharusnya pegang kendali, apakah kita sendiri, peran kita di masyarakat, atau sekumpulan aturan pintar, jadi semakin penting untuk kita pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.